Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Malam itu, jalan lintas Pantura di daerah Jawa Tengah tampak lengang. Lampu-lampu jalan berderet namun tidak sepenuhnya mampu menerangi jalur panjang yang dilalui truk-truk besar. Di balik kemudi salah satu truk Siba Surya, seorang gadis muda bernama Rani memegang setir dengan mantap. Usianya baru 23 tahun, namun ia sudah terbiasa menempuh perjalanan jauh membawa logistik. Sejak kecil ia memang terbiasa ikut ayahnya yang juga sopir truk, sehingga dunia jalanan bukanlah hal asing baginya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Udara terasa dingin, ditambah keheningan jalan yang hanya sesekali dilalui kendaraan. Rani berusaha fokus, karena ia tahu daerah ini sering disebut-sebut rawan. Bukan karena begal, tapi karena razia liar oknum aparat yang sering mencari mangsa dengan dalih pemeriksaan surat kendaraan. Benar saja, belum jauh dari tikungan, tampak beberapa orang berpakaian seragam polisi berdiri di tengah jalan dengan senter yang diarahkan ke kendaraan yang lewat. Rani menghela napas panjang. "Ah, ini lagi," gumamnya dalam hati. Truknya diberhentikan. Salah satu polisi berperawakan tinggi besar melambaikan tangan sambil memberi kode agar ia menepi. Rani menurunkan kaca jendela. "Surat-suratnya, Dek," kata polisi itu dengan nada tinggi. Rani menyerahkan SIM dan STNK. Polisi itu hanya melirik sekilas lalu menghela napas seolah mencari-cari kesalahan. "Suratnya lengkap sih, tapi kamu lewat sini jam segini bawa muatan berat. Bahaya. Kalau nggak mau kena tilang panjang, ya ngerti sendirilah," ucapnya sambil menatap tajam. Rani sudah paham arah pembicaraan itu. Ia mencoba tetap tenang. "Pak, saya bawa barang resmi, semua dokumen lengkap. Tidak ada alasan untuk tilang." Namun, polisi itu justru menyeringai. "Begini aja, gampang. Kamu kasih 2 juta ke saya, selesai urusan. Kalau enggak, truk kamu saya tahan di pos. Mau ribet urus surat tilang, sidang, dan segala macam?" Rani terdiam sejenak. Ia memang sudah sering dengar cerita sopir-sopir lain yang dipalak. Tapi kali ini ia sendiri yang mengalaminya. Tangannya mengepal di balik setir, menahan emosi. Ia mencoba menawar dengan logika. "Pak, saya cuma sopir. Mana mungkin bawa uang sebanyak itu? Saya hanya jalankan tugas." Polisi itu mendengus kesal, lalu mendekat lebih rapat ke jendela truk. "Jangan ngelawan, Dek. Kalau enggak, saya bisa bikin kamu repot. Uang segitu kecil buat kamu kalau memang benar-benar sopir resmi. Jangan bikin saya marah." Nada ancamannya makin jelas. 2 polisi lain ikut mendekat, berdiri di sisi kanan dan belakang truk. Rani bisa merasakan dadanya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang mendidih. Ia sudah lama menahan perasaan kesal melihat kelakuan oknum semacam ini yang merusak nama baik polisi yang sebenarnya bekerja jujur. Dengan nada tegas, Rani menjawab, "Saya tidak akan bayar sepeser pun. Kalau memang mau tilang, silakan sesuai prosedur. Jangan minta-minta uang." Ucapan itu membuat wajah sang polisi berubah merah padam. Ia mengetukkan senter ke pintu truk keras-keras, menimbulkan suara nyaring di malam yang sepi. "Kurang ajar kamu. Jangan sok berani di depan saya. Turun sekarang," bentaknya. Sekitar lokasi itu, beberapa sopir truk lain yang ikut berhenti mulai melongok dari balik kemudi mereka. Mereka tidak berani mendekat, tapi terlihat jelas rasa simpati di mata mereka. Semua tahu, kalau ada sopir yang melawan biasanya akan diintimidasi habis-habisan. Rani menatap tajam polisi itu. Ia tahu kalau ia turun,
situasi bisa makin kacau. Tapi dalam hatinya, ia juga sadar, kalau terus dibiarkan, pemerasan ini tidak akan pernah berhenti. Malam itu, keberanian Rani mulai bangkit. Ia sudah menyiapkan diri menghadapi apapun yang akan terjadi, suasana menjadi tegang. Jalan sepi, hanya ada beberapa kendaraan berat yang berhenti, dan 3 polisi yang makin arogan. Malam itu, pertarungan batin seorang gadis sopir truk dengan aparat nakal baru saja dimulai. Rani akhirnya mematikan mesin truknya perlahan, lalu membuka pintu. Ia turun dengan langkah mantap meskipun dalam hati ia tahu ini berbahaya. Angin malam menyapu wajahnya yang mulai dingin karena tegang. Namun sorot matanya tetap tajam menatap ke arah polisi berperawakan besar tadi. Begitu kakinya menyentuh aspal, polisi itu langsung mendorong bahunya dengan kasar. Berani-beraninya kamu ngelawan saya. Cewek kayak kamu gak pantas jadi sopir truk. Malam-malam, sendirian, udah jelas minta masalah. Katanya dengan nada merendahkan. Rani berdiri tegak, tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Pak, jangan macam-macam. Saya kerja halal, bawa muatan resmi. Kalau memang mau tilang, silakan catat pelanggaran saya. Tapi jangan seenaknya minta uang. Itu namanya memeras. Kata-kata itu membuat 2 polisi lain yang berdiri di belakang ikut tertawa kecil, seolah-olah menantang. Hahaha, keras juga nih bocah. Sudah tahu siapa yang kamu hadapi? Ini jalan wilayah kami. Kalau kami bilang kamu salah, ya salah. Mau protes? Protes ke siapa? Ujar salah satunya sambil meludah ke tanah. Beberapa sopir truk lain yang berhenti di belakang tampak mulai gelisah. Mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh, karena takut kalau ikut campur malah jadi sasaran berikutnya. Namun, tatapan mereka jelas mendukung Rani, seorang gadis yang berani melawan ketidakadilan. Polisi besar itu kemudian mendekat, menatap Rani dari atas ke bawah dengan sinis. 2 juta atau saya tahan truk kamu sekarang juga. Jangan buang waktu saya. Cepat, katanya sambil menjulurkan tangan dengan kasar. Rani menghela napas dalam-dalam. Dalam pikirannya, ia bisa saja menyerahkan sejumlah uang agar bisa lolos malam itu. Tapi harga dirinya menolak. Ia ingat pesan ayahnya yang selalu berkata, sopir boleh capek, boleh kalah di jalan, tapi jangan pernah tunduk sama kezaliman. Dengan tenang, Rani berkata, saya tidak punya uang segitu. Dan saya tidak akan bayar. Kalau Bapak mau menahan truk ini, silakan. Tapi saya akan catat nama Bapak dan laporkan. Mendengar itu, wajah polisi besar tersebut berubah muram lalu merah. Tangannya terangkat, dan tanpa basa-basi ia menampar wajah Rani keras-keras. Suara tamparan itu terdengar jelas di keheningan malam, membuat beberapa sopir di belakang sontak berteriak kaget. Wai, keterlaluan. Cewek ditampar, teriak salah seorang sopir dari jauh, namun tak ada yang berani maju. Rani terhuyung sedikit, namun tatapan matanya tidak goyah. Justru kemarahannya kini benar-benar meledak. Ia bukan hanya merasa dilecehkan sebagai sopir, tapi juga sebagai manusia. Polisi itu kembali mengangkat tangannya, hendak menampar untuk kedua kalinya. Namun kali ini, Rani dengan cepat menangkis lengannya. Dengan gerakan spontan, ia memutar pergelangan tangan si polisi hingga pria itu meringis kesakitan. Arg! Lepasin kamu! Teriak polisi itu kaget, tidak menyangka gadis yang dilihatnya lemah bisa melawan dengan sigap. Rani menatapnya dingin. Saya sudah sabar, Pak. Tapi kalau Bapak berani sentuh saya lagi, saya tidak akan tinggal diam. Kedua polisi lain langsung bergerak maju, hendak membantu rekannya. Salah satunya menarik kerah jaket Rani dari belakang, mencoba menyeretnya. Refleks, Rani melepaskan genggaman tangannya dari polisi pertama lalu berbalik cepat. Dengan gerakan kuat, ia menghantam perut polisi yang menariknya menggunakan lutut.
Polisi itu langsung tertekuk ke depan sambil mengerang kesakitan. Sorak-sorai kecil terdengar dari para sopir yang menonton dari jauh. Mereka terkejut sekaligus kagum melihat keberanian seorang gadis melawan aparat arogan. Polisi besar yang pertama tadi bangkit lagi dengan amarah yang meluap. Ia mendorong Rani ke arah truk sambil mengancam, "Dasar perempuan gila. Berani-beraninya melawan polisi? Mau saya masukkan penjara kamu?" Namun Rani yang sudah terbakar amarah tak gentar. Ia menepis dorongan itu dan, dengan keberanian penuh, melayangkan tendangan keras ke arah paha sang polisi. Tubuh besar itu goyah dan hampir terjatuh, suasana makin panas. Para sopir yang tadinya hanya menonton kini mulai keluar dari kabin truk mereka. Beberapa berteriak memberi semangat, "Ayo Mbak, jangan mau ditindas. Lawan aja." Polisi yang ketiga, yang sejak tadi hanya menonton, akhirnya maju dan mengeluarkan borgol dari kantongnya. "Udah cukup, kita borgol aja perempuan ini. Biar tahu rasa kalau melawan polisi." Namun sebelum sempat bergerak lebih jauh, Rani mengambil posisi siap, menatap mereka bertiga tanpa gentar. "Kalau kalian kira saya bakal diam, kalian salah besar. Saya bukan cewek lemah yang bisa dipalas seenaknya. Saya sopir, dan saya tahu bagaimana caranya bertahan di jalan." Malam itu jalanan yang sunyi berubah menjadi arena penuh ketegangan. 3 polisi arogan bersiap untuk mempermalukan seorang gadis, tapi mereka justru tidak menyangka bahwa yang mereka hadapi adalah keberanian yang tak mudah dipatahkan. Malam yang tadinya sunyi kini berubah jadi panas. 3 oknum polisi yang biasanya ditakuti sopir-sopir truk tanpa kalang kabut menghadapi perlawanan Rani. Mereka tidak menyangka gadis sopir truk yang terlihat biasa itu ternyata punya keberanian dan kemampuan bela diri yang membuat mereka kewalahan. Polisi besar yang dari awal memimpin pemalakan melangkah maju lagi dengan wajah penuh amarah. "Kurang ajar kamu. Saya kasih pelajaran biar nggak sok berani," teriaknya sambil langsung mengayunkan tinju ke arah wajah Rani, tapi Rani sudah siap. Dengan sigap ia menggeser langkah ke samping, membuat tinju itu hanya mengenai angin kosong. Seketika, ia memutar tubuh dan menghantamkan siku ke rusuk polisi itu. Duk! Suara benturan keras terdengar. Polisi besar itu terhuyung, memegangi pinggangnya dengan wajah kesakitan. Sorak-sorai makin ramai dari para sopir yang menonton. "Wah, mantap! Hajar aja, Mbak. Biar kapok tuh orang-orang." Polisi kedua yang sebelumnya sudah dihantam lutut, kini bangkit dengan marah. Ia berusaha menangkap tangan Rani dari samping. Namun Rani kembali lebih cepat. Ia merunduk rendah, lalu dengan gerakan cepat, menghantam betis polisi itu dengan tendangan samping. Polisi itu kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke aspal. "Arg!" teriaknya sambil meringis menahan sakit. Kini tinggal polisi ketiga yang masih berdiri dengan borgol di tangannya. Wajahnya tegang, tapi gengsinya sebagai aparat membuatnya maju juga. "Kamu sudah melawan hukum. Dasar cewek kurang ajar," katanya sambil berusaha memborgol tangan Rani. Namun begitu tangannya hampir menyentuh pergelangan Rani, gadis itu memutar tubuhnya, meraih tangan polisi tersebut, lalu dengan cekatan mengunci lengannya ke belakang. Borgol yang tadi hendak dipakai justru jatuh ke tanah. Polisi itu menjerit, "Ah! Lepasin! Sakit!" Rani mendekat ke telinganya dan berbisik dengan suara dingin, "Kalau kalian pikir saya takut karena kalian pakai seragam, kalian salah. Saya sopir, saya tahu rasanya ditindas di jalan. Malam ini, kalian yang harus belajar." Dengan dorongan keras, ia melepaskan polisi itu hingga terjatuh ke samping, berguling di aspal. Kini ketiga polisi itu dalam keadaan terpuruk. Polisi pertama masih terengah-engah sambil memegangi pinggangnya, polisi kedua masih berusaha berdiri dengan wajah pucat, dan polisi ketiga meringis menahan sakit di lengannya. Sementara itu,
Para sopir truk yang sejak tadi menonton mulai berani mendekat. Salah satu sopir tua berteriak lantang, "Cukup, Mbak. Jangan diterusin, biar mereka tahu rasa. Malam ini kita semua saksinya. Mereka yang salah, bukan kamu." Sorak dukungan menggema. Para sopir lain pun berdiri di sisi Rani, membentuk lingkaran tak kasat mata yang membuat para oknum polisi itu makin ketakutan. Mereka sadar situasi sudah tidak berpihak pada mereka. Polisi besar yang awalnya begitu arogan kini mencoba bangkit dan bersuara. Tapi suaranya gemetar. Kamu bakal nyesel. Kamu udah melawan polisi, hukumannya berat." Namun Rani menatapnya tajam, lalu berkata lantang agar semua mendengar, polisi sejati tidak akan pernah memalak rakyatnya sendiri. Polisi sejati akan melindungi, bukan menindas. Kalian bukan penegak hukum, kalian perusak hukum. Dan saya tidak akan biarkan kalian seenaknya mempermalukan sopir-sopir di jalanan ini. Kata-kata itu disambut tepuk tangan dari para sopir. Beberapa bahkan langsung mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian yang baru saja berlangsung. Kamera ponsel mengarah ke 3 polisi arogan yang kini terkapar tak berdaya di tengah jalan. Sadar mereka sudah kalah dan akan viral, wajah ketiga polisi itu pucat pasi. Mereka mencoba menutupi wajahnya dengan tangan, tapi sudah terlambat. Bukti sudah ada di tangan para saksi. Rani menunduk sejenak, mengatur napasnya yang memburu. Malam itu ia tidak hanya membela dirinya, tapi juga harga diri semua sopir yang sering jadi korban. Dengan tenang ia berkata pada para sopir lain, "Rekam semua. Kalau bisa laporkan. Jangan biarkan mereka lolos begitu saja." Para sopir mengangguk mantap. "Betul, Mbak. Besok pagi kita bawa rekaman ini ke kantor polisi yang benar, biar oknum kayak gini ditindak." Akhirnya, malam yang tadinya penuh ketegangan berubah jadi momen bersejarah. 3 polisi arogan yang biasa memalak sopir truk ini terkapar, bukan karena kekuatan pasukan, tapi karena keberanian seorang gadis muda sopir Siba Surya yang tidak sudi diinjak harga dirinya. Rani naik kembali ke truknya, namun sebelum menyalakan mesin, ia menoleh sebentar. Tatapannya tegas, lalu ia berkata, "Ingat baik-baik malam ini. Jangan pernah remehkan sopir. Jangan pernah remehkan perempuan. Karena kalau kalian zalim, kalian pasti tumbang." Truk besar itu pun melaju kembali ke jalan gelap, meninggalkan 3 oknum polisi yang tergeletak di aspal dengan wajah malu dan tubuh penuh sakit. Sementara itu, video rekaman para sopir mulai tersebar cepat melalui grup WhatsApp sopir dan media sosial. Keesokan harinya, kabar itu viral. Masyarakat berbondong-bondong mengutuk tindakan oknum tersebut, dan pihak kepolisian resmi akhirnya turun tangan menyelidiki. Nama baik aparat yang bersih diselamatkan, sementara oknum yang arogan itu terpaksa menerima konsekuensinya. Dan bagi para sopir truk, malam itu menjadi cerita legendaris. Bagaimana seorang gadis bernama Rani berdiri tegak melawan ketidakadilan di jalan raya.